Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endang Fitriana Utami. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat kan untuk belajar matematika pada hari ini? Semangat ya! Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang vektor dimensi 3. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di vektor dimensi 3? Yang pertama yaitu tentang vektor posisi di dimensi 3. Yang kedua yaitu tentang panjang vektor di dimensi 3. Dan yang ketiga yaitu tentang hasil operasi vektor di dimensi 3. Nah, di hasil operasi vektor di dimensi 3 ini yang akan kita pelajari yaitu tentang penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan pembagian vektor. Untuk perkalian vektor itu akan dijelaskan pada pekan selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu vektor dimensi 3? Nah, tonton saja videonya. Apa sih itu vektor dimensi 3? Vektor dimensi 3 adalah vektor yang memiliki 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Pada dasarnya, ini hampir sama dengan vektor dimensi 2, yang tadinya di vektor dimensi 2 pada bidang kartesiusnya dia punya X dan Y saja, tetapi pada vektor dimensi 3 itu ketambahan posisi Z. Vektor posisi dan panjang vektor pada dimensi 3. Nah, gambar dimensi 3 itu kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kemudian di sini itu ada titik A, di mana titik A ini memiliki komponen X, Y, dan Z. Nah, untuk vektor posisi itu sama dengan yang dijelaskan kemarin yang di dimensi 2, hanya saja ini ketambahan Z. Jadi vektor OA sama dengan vektor A sama dengan X, Y, Z. Nah, ini dalam bentuk kolom sama dengan X, Y, Z. Nah, ini yang dinamakan bentuk baris, di mana vektor basis dari vektor OA adalah vektor A sama dengan XI ditambahi Y ditambah ZK. Untuk mencari panjang vektor OA itu mempunyai rumus sama seperti kemarin, simbolnya itu seperti ini. Sama dengan panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian bagaimana jika vektor non posisi? Vektor non posisi itu kan vektor yang pangkalnya tidak di O. Nah, ini adalah vektor yang dimensi 2 kemarin. Nah, ini sama rumusnya itu seperti ini, hanya saja di sini itu ditambah Z, yaitu Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Intinya itu rumusnya vektor dimensi 2 sama vektor dimensi 3 itu hampir sama, cuman yang vektor dimensi 3 itu ketambahan Z. Untuk contohnya yaitu diketahui titik A 2, 4, 3, maka nyatakan vektor berikut dalam bentuk kolom vektor basis dan tentukan panjang vektornya. Nah, yang pertama disuruh nyatakan ke dalam bentuk kolom. Jadi untuk bentuk kolomnya yaitu vektor OA sama dengan 2, 4, 3. Jadi ini yang dinamakan bentuk kolom. Beda lagi semisal soalnya itu disuruh nyatakan ke dalam bentuk baris. Nah, bentuk baris itu yang seperti apa? Yang ke samping, yang seperti ini. 2, 4, 3. Nah, jadi ini yang dimaksud bentuk baris. Nah, kemudian yang kedua disuruh
nyatakan ke dalam vektor basis. Nah, untuk vektor basis berarti vektor OA sama dengan 2I ditambah 4J ditambah 3K. Jadi, yang dinamakan vektor basis itu yang seperti ini, yang ada IJK-nya. Nah, kemudian tentukan panjang vektornya. Untuk panjang vektor itu biasanya dilambangkan seperti ini. Ada tanda mutlaknya. Jadi semisal kalian itu menemukan soal langsung dalam bentuk ada tanda mutlak seperti ini, berarti itu kalian pakai rumus panjang vektor. Nah, jadi untuk panjang vektornya, kan rumus panjang vektor itu apa? Nah, lihat penjelasan yang tadi, itu kan panjang vektornya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Nah, jadi ini rumusnya panjang vektor. Kemudian tinggal masukkan x-nya berapa. Nah, di soalnya x-nya berapa? Itu x-nya 2, berarti 2 kuadrat. Kemudian y-nya itu 4. Jadi 4 kuadrat. Dan z-nya itu 3. Jadi 3 kuadrat. Kemudian sama dengan akar 2 pangkat 2 itu 4, 4 pangkat 2 itu 16, dan 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian ini semua dijumlahkan. Hasilnya itu akar 29. Nah, semisal ini masih bisa disederhanakan, kalian bisa sederhanakan. Semisal sudah tidak bisa disederhanakan, kalian jawab sampai sini juga gak apa-apa. Selanjutnya yaitu tentang operasi vektor dimensi 3. Yang pertama tentang penjumlahan vektor. Nah, untuk penjumlahan vektor ini sama dengan penjumlahan vektor di dimensi 2. Hanya saja penjumlahan vektor di dimensi 3 itu ada ketambahan z-nya. Caranya juga sama dengan yang kemarin. Nah, jadi bila vektor A sama dengan x1, y1, z1 dan vektor B sama dengan x2, y2, z2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan x1, y1, z1 ditambah x2, y2, z2. Jadi untuk menyelesaikan ini, maka x1 ditambah dengan x2, y1 ditambah dengan y2, dan z1 ditambah dengan z2. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke contohnya. Contohnya yaitu hitunglah jumlah dari dua vektor berikut. Vektor A sama dengan 4, min 5, 7, dan vektor B sama dengan min 1, 6, min 2. Jadi, jumlah dari vektor A ditambah vektor B sama dengan 4, min 5, 7 ditambah min 1, 6, min 2. Nah, jadi 4 ditambah min 1 hasilnya adalah 3. Min 5 ditambah 6 hasilnya 1. 7 ditambah min 2 hasilnya 5. Jadi hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B adalah 3, 1, 5 yang ini. Nah, barusan kan mengoperasikan penjumlahan ketika yang diketahui vektornya itu dalam bentuk kolom. Nah, sekarang bagaimana jika disuruh cari penjumlahan dari dua vektor ketika vektornya itu diketahui dalam bentuk vektor basis? Vektor basis itu kan yang ada IJK-nya yang seperti ini. Vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Maka operasi penjumlahannya itu didefinisikan vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1I ditambah A2 ditambah B2J ditambah A3 ditambah B3K. Jadi maksud dari ini adalah I yang ada di A itu ditambah I yang ada di B, dan
C yang ada di A itu ditambah dengan C yang ada di B. Dan K yang ada di A itu ditambah dengan K yang ada di B. Jadi seperti ini, A1I ditambah dengan B1I. Dan A2J ditambah dengan B2J. Dan A3K ditambah dengan B3K. Nah, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh. Hitunglah jumlah dari dua vektor berikut. Vektor A sama dengan 4I dikurangi 5J ditambah 7K. Dan vektor B sama dengan I ditambah 6J ditambah 2K. Jadi, vektor A ditambah vektor B sama dengan yang I yang mana? Kan ini yang punyanya A ini kan 4I dan ini I. Jadi 4 ditambah 1I. Nah, kok bisa 1? Nah, ini kan sebenarnya ada angka 1-nya kan di depan. Jadi tapi gak perlu ditulis. Nah, jadi 4 ditambah 1I ditambah min 5J ditambah 6J. Jadi seperti ini. Kemudian ditambah 7K ditambah 2K. Jadi seperti ini. Nah, kemudian dijumlahkan 4 ditambah 1I itu 5I. Min 5 ditambah 6J. Min 5 ditambah 6 itu kan 1. Berarti ditambah J. Dan 7 ditambah 2 itu kan 9. Jadi ditambah 9K. Maka hasil penjumlahannya itu 5I ditambah J ditambah 9K. Untuk pengurangan vektor itu hampir sama dengan penjumlahan vektor yang barusan, hanya saja tanda pengoperasiannya itu beda. Yang ini pakai pengurangan. Jadi bila vektor A X1Y1Z1 dan vektor B X2Y2Z2, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, dan Z1 dikurangi Z2. Sama kan ya, sama dengan penjumlahan tadi. Hanya saja bedanya ya tanda pengoperasian yang ini bedanya. Nah, kemudian langsung saja ke contoh. Hitunglah selisih dari dua vektor berikut. Vektor A 4 min 5 7, vektor B min 1 6 min 2. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan ditulis, ini kan punyanya A, ini punyanya B. Hingga 4 dikurangi min 1 itu hasilnya 5. Kemudian min 5 dikurangi 6 itu hasilnya min 11. Dan 7 dikurangi min 2 itu hasilnya 9. Jadi hasil selisih dari kedua vektor itu adalah 5 min 11, 9. Nah, kemudian sekarang bagaimana jika yang diketahui vektornya itu dalam bentuk vektor basis dan disuruh cari pengurangannya, hasil selisihnya. Nah, sama seperti yang penjumlahan tadi caranya. Jadi, vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 dikurangi B1I ditambah A2 dikurangi B2J ditambah A3 dikurangi B3K. Jadi, yang diubah ke pengurangan itu yang ada di dalam kurung. Nah, tapi kalau yang di sini itu tetap penjumlahan. Sama, caranya sama dengan penjumlahan yang tadi. Kemudian langsung ke contoh. Hitunglah selisih dari dua buah vektor berikut. Vektor A sama dengan 4I dikurangi 5J ditambah 7K dan vektor B sama dengan I ditambah 6J ditambah 2K. Maka selisih dari vektor A dikurangi vektor B sama dengan, berarti kan 4 dikurangi 1.
4 dikurangi 1i. Kemudian min 5 dikurangi 6. Min 5 dikurangi 6j. Dan 7 dikurangi 2. Jadi 7 dikurangi 2k. 4 dikurangi 1 itu kan 3. 3 kali i itu kan 3i. Kemudian min 5 dikurangi 6 itu kan min 11. Min 11 dikali positif itu negatif. Jadi min 11j. Kemudian ditambah 7 dikurangi 2 itu 5. Jadi di sini 5k. Jadi selisih dari vektor A dan vektor B itu hasilnya 3i dikurangi 11j ditambah 5k. Sama kan ya, sama dengan penjumlahan vektor yang tadi. Cuma bedanya ya di tanda operasinya. Pembahasan terakhir yaitu tentang pembagian vektor. Misal di sini ada titik A dan di sini ada titik B, di mana titik A ini memiliki koordinat A1, A2, dan A3. Sedangkan titik B itu mempunyai koordinat B1, B2, dan B3. Di antara titik A dan titik B ini terdapat titik lagi, misalnya titik P. Kemudian perbandingan antara AP dan PB itu misalnya di sini yang AP itu misalnya M. Kemudian untuk yang PB itu dimisalkan N. Nanti yang ditanyakan itu yang mana? Biasanya yang ditanyakan itu koordinat titik P-nya itu berapa. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, untuk mencari ini, maka rumusnya itu adalah vektor OP sama dengan vektor P sama dengan NA ditambah MB dibagi N ditambah M. Sama dengan N dikali A1, A2, A3 ditambah M, B1, B2, B3 dibagi N ditambah M. Nah, ini kan perbandingan M banding N. Nah, seperti ini kan, M banding N. Nah, jadi yang diletakkan di awal itu N-nya dulu. Nah, di sini itu N-nya dulu, kemudian dikali dengan punyanya A. Kemudian yang ditambah dengan M-nya ini. Nah, ditambah M dikali dengan punyanya B. Kemudian dibagi dengan N tambah M. Atau juga bisa ditulis seperti ini. Vektor OP sama dengan vektor P sama dengan 1 dibagi N tambah M dikali N kali A1, A2, A3 ditambah M kali B1, B2, B3. Nah, kalian bisa tulis seperti yang ini atau yang seperti ini. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh-contohnya, yaitu jika A 221 dan B min 212 dan titik C terletak pada vektor AB sehingga AC banding CB sama dengan 1 banding 2. Tentukan vektor posisi dalam bentuk vektor basis. Nah, untuk menjawab ini kita gunakan rumus yang tadi, yaitu vektor OC sama dengan N kali A1, A2, A3 ditambah M B1, B2, B3 dibagi dengan N tambah M. Nah, A1, A2, A3 nya kan yang ini. Nah, yang ini kan. Dan B1, B2, B3 nya itu yang ini. Jadi letakkan di belakang. Nah, yang ini.
Kemudian M-nya itu yang mana? M-nya itu yang ini. Ini M, ini N. Jadi di sini N-nya yaitu 2 dan M-nya itu 1. Kemudian hitung 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian ditambah 1 kali min 2 hasilnya min 2. 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Dibagi dengan N ditambah M. 2 ditambah 1 yaitu 3. Kemudian ditambah 4 ditambah dengan min 2 hasilnya 2. 4 ditambah 1 hasilnya 5. 2 tambah 2 hasilnya 4. Kemudian dibagi dengan 3. Nah, dari sini kalian bisa tulis seperti ini. Sehingga ini kan 1/3. Nah, jadi tulis 1/3 dikali 2, 5, 4 sama dengan 1/3 kali 2, 2/3. 1/3 kali 5 hasilnya 5/3. 1/3 kali 4 hasilnya 4/3. Nah, semisal yang ditanyakan itu titik koordinatnya, itu berarti jawabnya yang ini. Tetapi kan ini pertanyaannya kan tentukan vektor posisi dalam bentuk vektor basis. Jadi vektor OC sama dengan 2/3 I ditambah 5/3 C ditambah 4/3 K. Nah, itu kan ini kan dalam bentuk vektor basis. Jadi ini adalah jawabannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Dan kalian langsung saja kerjakan tugas yang sudah saya berikan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.